Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selalu mengucapkan salam di tiap kali pertemuan di channel terindah ini. Dan pada video kali ini saya akan mengulas sedikit saja. Seperti biasa saya tak mengulas sebanyak-banyak, tapi sedikit saja, yaitu mengenai proses belajar mengajar pada semester genap tahun 2020 tahun 2021 yang dimulai pada bulan Januari ini. Setidaknya dari Januari sampai dengan Juni 2021 semester genap kita mulai. Terjadi semacam perbedaan pendapat bahwa proses pembelajaran ini akan dilakukan secara tatap muka oleh berbagai kalangan. Kan tetapi mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, ditambah lagi COVID-19 dengan varian baru, ini masih menimbulkan rasa was-was bagi kita semua. Bukan hanya dari kalangan pemerintah saja, tapi juga dari kalangan rakyat biasa yang mempunyai anak-anak yang harus bersekolah. Memang terjadi semacam perbedaan pendapat bahwa sekolah jarak jauh ini menurut para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak wali murid, yang sempat saya dengar secara langsung bahwa ketika pembelajaran secara online ini sangat membingungkan orang tua mereka, karena anak-anak pada umumnya di rumah itu mereka susah untuk diatur oleh orang tuanya. Mereka tidak mau dinasihati anaknya untuk selalu belajar, meskipun kuota pada HP-nya itu selalu penuh. Bahkan tidak jarang para orang tua murid mempunyai wifi di rumahnya masing-masing. Akan tetapi pilihan anak untuk belajar itu sangat kecil sekali, sehingga banyak orang tua yang mengeluh bahwa mereka lebih menginginkan sekolah tatap muka. Yang penting anaknya pergi ke sekolahan dan tidak bergelut hanya dengan HP dari pagi hingga pagi lagi, hanya terhenti ketika tidur. Dan itu pun tidur sebagian besar anaknya itu dipaksa oleh orang tuanya. Karena HP-nya tetap on ketika dia tidur juga. Dan juga telah kita dengar di berbagai media elektronik maupun media sosial lainnya bahwa dampak negatif daripada anak-anak yang selalu berinteraksi dengan HP-nya, dengan gadgetnya masing-masing, mengalami gangguan, baik itu gangguan saraf, keseimbangan pada tubuhnya, maupun gangguan saraf pada matanya. Karena sinyal daripada internet tersebut itu bisa merusak otak secara berlebih, bisa merusak otak jika digunakan secara berlebihan. Dan sejak diberlakukannya belajar jarak jauh ini, setidaknya pada bulan Maret 2020 kemarin, pembelajaran jarak jauh juga telah diterapkan. Akan tetapi khusus kalau mengenai belajarnya ini, efektivitasnya sangat berkurang karena kedua orang tua tidak mampu untuk mengawasi anaknya belajar. Bahkan ketika ada orang tuanya yang punya waktu untuk mengawasi anaknya belajar, kedua orang tuanya tidak paham dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Meskipun ada buku yang diberikan oleh guru dan bukunya itu juga orang tuanya ikut membaca, tapi orang tuanya tidak memahami mengenai tugas yang diberikan oleh guru melalui online tersebut. Sehingga tidak sedikit orang tua yang naik pitam sehingga marah-marah kepada anaknya yang tidak mau belajar karena sibuk yang dipermainkan hanya gadget, game,
atau nonton YouTube yang lainnya bukan berhubungan dengan materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Ketika ada orang tua yang coba membantu memahami, mengajari anaknya lewat tugas-tugas yang di online tersebut, orang tuanya yang tidak mampu atau tidak mengerti dengan materi pembelajaran tersebut. Jadi masalah-masalah seperti inilah yang membuat orang tua sangat-sangat setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka lagi. Pertama, untuk menghindari anaknya dari bermain HP seharian penuh dibandingkan dengan belajar menggunakan secara online. Ya, meskipun ada anak yang benar-benar belajar secara online, itu presentasinya sangat minim sekali, sangat minim. Sebagian besar mereka bermain HP untuk hal-hal yang lain, bukan untuk pelajaran. Sementara untuk pelajaran itu paling sedikit, paling banyak 20-30% yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Yang lainnya itu bermain. Sehingga kuota pun banyak dihabiskan untuk bermain. Oleh karena itu, ketika dicanangkan kembali atau pemerintah melalui Mendikbud mencoba memberikan peluang kepada daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang berzona hijau untuk melakukan sekolah ataupun kuliah tatap muka, tetap diberikan kesempatan. Akan tetapi dengan memberikan survei melalui internet, survei kepada para orang tua anak-anaknya tersebut, apakah mereka menyetujuinya untuk sekolah tatap muka, apakah tidak. Kan tetapi yang di zona merah itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sekolah ataupun perkuliahan tatap muka. Kan tetapi di zona yang lain dipersilakan, akan tetapi berdasarkan survei yang diberikan oleh Mendikbud, agar orang tuanya mengetahui bahwa orang tuanya dengan secara sadar menyetujui bahwa anaknya sekolah tatap muka. Sehingga nanti ketika pada perkuliahan nanti atau pada sekolah nanti terjadi sesuatu hal atau terkena virus COVID-19 yang dengan varian baru ataupun varian lama, sehingga pemerintah ataupun pihak sekolah tidak bisa dipersalahkan secara 100%, karena persetujuan dari orang tua telah didapatkan oleh setiap sekolah di mana tempat anak-anak kita bersekolah. Dan kesepakatan yang melalui survei seperti ini saya kira merupakan suatu langkah yang bagus untuk tetap perkuliahan atau proses belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi ketika ada orang tua yang tidak menyetujuinya, itu tentu akan dilakukan proses pembelajaran secara manual, artinya manual secara online. Jadi ketika orang tua yang tidak setuju anaknya sekolah tatap muka langsung, artinya pihak sekolah menyediakan online learning, tetap memberikan materi-materi pembelajaran lewat online, sehingga anak tersebut bisa mengaksesnya di online. Sehingga yang memilih online juga tetap belajar, hanya tidak tatap muka secara langsung. Sementara yang memilih tatap muka secara langsung bisa langsung ketemu dengan proses satu kelas dibagi dua, mungkin secara bergilir. Jadi kalau satu kelasnya 30 orang bisa dijadikan 2 kali pertemuan. 1 kali pertemuan cukup 15 orang. Dengan waktu tatap muka juga berkurang daripada waktu normal, pada waktu suasana normal. Dan di sini untuk perkuliahan tatap muka tersebut juga telah ditetapkan semacam surat SKB 4 Menteri, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. SKB 4 Menteri itu yaitu antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi melalui kesepakatan 4 menteri tersebut,
sekolah mengizinkan atau pemerintah mengizinkan untuk sekolah tatap muka dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti yang telah disampaikan tadi. Dan semoga pembelajaran di tahun 2021 tahun ajaran tahun 2020-2021 ini bisa berjalan secara lancar, baik secara tatap muka ataupun secara daring tadi, sehingga anak didik kita, sehingga anak negeri ini akan tetap mendapatkan materi pembelajaran meskipun tidak maksimal karena kondisinya dalam suasana yang berbeda sekali. Dengan suasana yang COVID-19 masih mewabah, tentulah sangat berbeda ketika pembelajaran dengan sistem yang reguler, yang tanpa ada wabah. Begitu, saya memberikan penekanan kepada para bapak ibu sekalian, apapun yang telah kita pilih, misalnya bapak ibu memilih anak untuk kuliah atau sekolah tetap muka secara langsung, kita harus siap untuk menerima konsekuensinya dengan apa resiko yang nanti akan terjadi. Itu harus kita tanggung secara bersama-sama karena kesepakatan ibu bapak telah memberikan persetujuannya. Tidak begitu pun sebaliknya bagi bapak ibu yang bapak ibu tidak setuju anaknya sekolah secara tatap muka, secara online, harus di backup anaknya semaksimal mungkin agar bisa mengikuti pelajaran secara maksimal, sehingga keluhan-keluhan yang tadi disebutkan tidak terjadi lagi pada anak-anak kita. Dan semoga tahun ajaran dan semoga tahun ajaran 2020-2021 ini bisa berjalan secara maksimal dan memberikan makna yang tersendiri, dan kita bisa menjadi bangsa yang lebih kuat lagi di tengah-tengah pandemi COVID yang belum mereda ini. Mari kita song-song pendidikan kita menuju arah yang lebih bagus lagi. Semoga memberi manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.